A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-17 dan ke-18. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat, mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Kata mathalun yang artinya contoh atau perumpamaan dapat juga dalam bentuk lain seperti mithlun atau mathilun, dan jamaknya adalah amthalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ankabut ayat 43. Maka dari perumpamaan tersebut Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerupakan tindakan mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, dan perubahan mereka dari melihat menjadi buta dengan orang yang menyalakan api. Ketika api itu menerangi sekitarnya dan ia dapat melihat apa yang berada di sebelah kanan dan kirinya, tiba-tiba api itu padam sehingga ia benar-benar berada dalam kegelapan, tidak dapat melihat dan tidak pula memperoleh petunjuk. Kondisi seperti itu ditambah lagi dengan keadaan dirinya yang tuli sehingga tidak dapat mendengar, bisu sehingga tidak dapat bicara, dan buta sehingga tidak dapat melihat. Oleh karena itu, ia tidak akan dapat kembali ke tempat semula. Demikian pula keadaan orang-orang munafik yang menukar kesesatan dengan petunjuk dan mencintai kebatilan daripada kelurusan. Dan perumpamaan ini terdapat bukti bahwa orang-orang munafik itu pertama kali beriman kemudian kafir, sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mengenai mereka pada pembahasan yang lain. Dalam hal ini, penulis yaitu Imam Ibnu Katsir mengatakan, pada saat penyebutan perumpamaan berlangsung, terjadi perubahan ungkapan dari bentuk mufrad yaitu tunggal ke bentuk jamak yaitu banyak dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat, mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak akan kembali. Ungkapan seperti ini lebih benar dan lebih tepat, juga lebih mengena dalam susunannya. Firman-Nya, "Dhahaballahu binurihim." Allah menghilangkan cahaya mereka. Artinya Allah mengambil sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka, yaitu cahaya, serta membiarkan sesuatu yang membahayakan bagi mereka, yaitu kebakaran dan asap. Wa tarakahum fi zulumatin, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, yaitu keberadaan mereka dalam keraguan, kekufuran, dan kemunafikan. Kemudian la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Maksudnya mereka tidak mendapat jalan menuju kebaikan serta tidak mengetahuinya. Lebih dari itu, mereka summun, yaitu tuli, tidak mendengar kebaikan. Kemudian bukmun, yaitu bisu, tidak dapat membicarakan apa yang bermanfaat bagi mereka. Dan kemudian mereka umyun, yaitu buta,
yaitu berada dalam kesesatan dan kebutaan hati, sebagaimana firman-Nya, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Oleh karena itu, mereka tidak dapat kembali ke tempat semula di mana mereka mendapatkan hidayah yang telah dijualnya dengan kesesatan. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu." Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar dari Qatadah mengatakan, kalimat itu adalah kalimat la ilaha illallah yang memberikan penerangan kepada mereka. Lalu dengan penerangan itu mereka makan, minum dan beriman di dunia, menikahi para wanita dan mempertahankan darah atau nyawa, sehingga ketika mereka meninggal dunia Allah mengambil cahaya itu dan membiarkan mereka dalam kegelapan, yaitu tidak dapat melihat. Wallahu alam bisawab.